Konbanwa minasang, hari ini tanggal 21 Oktober tahun 2025. Saya Iman Arif akan menjelaskan target bungke yang sudah dibahas tadi pagi. Mari kita ulas kembali. Yang pertama ada Theokimas yang memiliki arti dahulu atau dulu. Ini merupakan bentuk sopan, ada juga yang merupakan bentuk biasa, yaitu toku dan toko yang berarti ayo dulu. Contoh dari Theokimas: Yasunde okimas, istirahat dulu atau istirahat dahulu. Contoh dari toku: Yasumi toku, istirahat dulu. Dan dari toko: Yasumi toko, ayo istirahat dulu atau dahulu. Jadi mudah ya minasang, tinggal diubah ke bentuk T terus ditambah okimas. Itu berarti dulu atau dahulu. Selanjutnya ada tekimas. Tekimas ada memiliki arti pergi kembali lagi atau mulai menjadi atau kegiatan dari luar dan datang dengan. Contoh kalimat yang menggambarkan pergi dan kembali lagi. Contoh misalnya kita berada di kelas, terus mau ke toilet. Toire ni itekimasu, pergi ke toilet dan kembali lagi ke kelas atau ke tempat semula. Selanjutnya ada contoh mulai menjadi. Nihongo ga wakatte kimasu, mulai menjadi mengerti bahasa Jepang. Contoh kegiatan dari luar. Chotto tabako o katte kimasu, sebentar membeli rokok, kembali lagi. Maksudnya kembali lagi itu contoh ini dua orang misal yang sedang ada di taman, terus salah satu dari dua orang tersebut mau membeli rokok keluar dari area taman itu, dari tempat tersebut, contohnya ke kombini atau ke warung, terus membeli terus balik lagi. Terus yang terakhir ada yang berarti datang dengan. Sensei ga hon o motte kimasu, guru datang dengan membawa buku. Selanjutnya ada nani mas, hajime mas, mulai, dan nani mas, dasimas, mulai. Di sini masnya dihilangkan, terus ditambah hajime mas ataupun dasimas yang memiliki arti sama, mulai, tetapi perbedaannya adalah kalau yang hajime mas itu sudah terencana, kalau yang dasimas itu spontan. Contoh, Nihongo o benkyou shi hajimemashita, sudah mulai belajar bahasa Jepang.
sudah terencana. Contoh lagi, kodomo ga nakidashimashita. Anak mulai menangis. Anak mulai menangis kan spontan, entah karena jatuh atau apa gitu ya minasang. Terus selanjutnya ada jiso yoni narimas yang memiliki arti mulai menjadi. Contoh, kanji o narayoni narimas, mulai belajar kanji. Ini siapa tahu sebelum belajar kanji itu belajar katakana dulu atau hiragana dulu, terus selanjutnya belajar kanji. Nah, kalimat ini bisa digunakan menjadi mulai belajar kanji. Selanjutnya ada kanoke mas ro yoni narimas, memiliki arti mulai menjadi bisa. Kanoke bentuk kebisaan, mas dihilangkan ditambah ru, atau bisa dibilang bentuk kebisaan tetapi dalam bentuk kamus terus ditambah yoni narimas. Contoh, piano o hikeru yoni narimas, mulai bisa bermain piano. Kalimat yang menggunakan yoni narimas mulai bisa itu biasanya digunakan untuk pertama kali. Kalau yang dari kalimat ini berarti orang tersebut tadinya tidak bisa bermain piano dan sekarang sudah mulai bisa bermain piano. Nah, selanjutnya di sini ada teikimas yang memiliki arti pergi dengan, akan terus atau tetap, akan memulai proses. Contohnya, sensei ga hon o motte ikimasu. Guru pergi dengan membawa buku. Kore kara benkyou shite ikimasu. Mulai dari sekarang akan terus belajar. Terus ada watashi ga shitsume shite ikimasu. Saya akan memulai menjelaskan. Itu akan memulai proses. Ikimas, proses berjalannya proses ikimas. Selanjutnya ada kata kerja sujukemas yang memiliki arti akan terus atau tetap. Contohnya, kore kara benkyou shi sujukemas. Mulai sekarang akan terus belajar. Agak mirip, jadi akan terus ini bisa menggunakan kata kerja sujukemas ataupun bisa menggunakan teikimas ya minasang. Selanjutnya ada memberi kepada saya, yang memberi bebas memberi kepada kandung, yang memberi wajib orang lain dan tidak boleh kandung, yaitu rumusnya ini: predikat atau subjek wa atau ga target menggunakan partikel ni, kata benda o kuremas atau kudasaimasu. Contohnya, watashi ni keiki o kuremasu. Karena di sini kuremas itu sudah berarti memberikan kepada saya, jadi untuk watashi itu
sunnah, boleh ditulis, boleh juga tidak, yang berarti memberi kue kepada saya. Bisa juga ditambahkan subjek, contoh haha wa haha ga watashi ni keki o kuremasu. Ibu memberi kue kepada saya. Contoh lain, sensei ga imoto ni hon o kudasaimashita. Guru memberi buku kepada adik perempuan. Jadi untuk guru itu menggunakan kudasaimashita. Jadi penggunanya kuremas, buat bisa dibilang buat keluarga atau yang setara atau yang di bawah pangkatnya. Untuk yang kudasaimashita yang lebih sopan, contohnya untuk ke sensei, ke sacho, ke bucho, ke yang lebih tinggi. Terus selanjutnya ada te kuremasu dan te kudasaimasu, yang berarti makan. Kalau ini kata kerjanya bisa ditambah me dan kan. Contoh, chichi ga watashi ni jitensa o katte kuremashita. Ayah membelikan sepeda kepada saya. Jadi kalau bentuk te kuremas itu bisa diartikan kata kerjanya menggunakan makan, membelikan. Selanjutnya kure atau kudasai, yang berarti beri saya. Contohnya kohi o kudasai, beri saya kopi. Biasanya digunakan ketika pergi ke warung, menanya kepada kasir, beri saya kopi gitu. Tapi ini tuh bentuk biasa atau tidak sopan ya minasang. Terus selanjutnya ada memberi kepada orang lain, saya yang memberi, sama-sama kandung. Di sini rumusnya ada predikat atau subjek, wa atau ga, target menggunakan ni-nya berarti kepada, kata benda o yarimas, agemas, sashiagemas. Contohnya, watashi wa ototo ni keki o yarimas. Saya memberi adik laki-laki kue. Jadi penggunaannya untuk yarimas itu untuk yang di bawah, yang menganggapnya kita di bawah, umurnya di bawah yang memberi, ataupun pangkatnya di bawah yang memberi. Contohnya kepada adik laki-laki, kepada adik kelas, atau juga bisa digunakan untuk ketumbuhan, ke hewan. Kalau yang agemas itu biasanya digunakan untuk yang setara, untuk yang di dalam satu rumah keluarga. Kalau untuk sashi agemas biasanya digunakan untuk ke sensei, ke sacho, ke yang jabatannya lebih tinggi daripada kita.
Untuk bentuk T-nya ada T-Yarimas, T-Agemas, dan T-Sasi Agemas. Itu kata kerjanya ditambahkan me dan kan. Contoh: Cici ga ototo ni zitensha o katte yarimasu. Ayah membelikan sepeda kepada adik laki-laki. Jadi untuk kata kerjanya itu ditambahkan me dan kan. Membelikan. Oke, selanjutnya ada menerima. Rumusnya ada targetnya di depan, target wa atau enggak. Penerima ini penerima. Pemberi ini penerima, ini pemberi. Sumimasen. Ni atau kara itu diartikan dari kata benda o, moraimasu atau itadakimasu. Contohnya, watashi wa sensei ni jiso o itadakimashita. Saya menerima kamus dari guru. Untuk penggunaannya itadakimasu ini adalah bentuk sopan untuk yang di atas kita, seperti sensei, sacho, bucho, dan keatasan yang lain. Untuk moraimasu ke yang setara atau sepantaran ke bawah. Terus ada T, wa, partikel wa atau ga. Penny, ini berarti oleh. Kata benda o, te moraimasu atau te itadakimasu. Untuk kata kerjanya itu ditambahkan di kan. Contoh: watashi wa sensei ni nihongo e oshiete itadakimashita. Saya telah diajarkan bahasa Jepang oleh guru. Gitu ya minasang. Selanjutnya ada T yang berada di ujung, itu berarti perintah atau kata lain dari kudasai, atau bisa diartikan lah. Contoh: tabete, makanlah. Mite, lihatlah. Terus ada nani tete, ini juga bisa diartikan lah. Contohnya tete, tidurlah. Tabetete, makanlah. Yondete, bacalah. Selanjutnya ada merekei. Merekei juga bisa diartikan lah, tetapi ini tidak sopan atau bisa dibilang kasar. Contoh: kakek, tulislah. Koi, datanglah. Terus selanjutnya ada nani mas, nasai, masnya dihilangkan ditambah nasai, itu juga berarti lah. Contohnya bengyou shinasai, tadinya bengyou shimasu, masnya dihilangkan ditambah nasai, jadi bengyou shinasai, belajarlah. Abinasai, mandilah, tadinya kan abimas, masnya dihilangkan diganti nasai.
Selanjutnya ada kata tanya. Dore, ada dore yang mana? Dono, kata benda yang mana? Doko, di mana? Dare, siapa? Docira, yang mana? Ikura, yang mana? Nani atau nan, apa? Itsu, kapan? Dona, kata benda seperti apa? Terus ada dareka, seseorang. Jadi untuk yang ada di sini itu walaupun tidak ada bentuk K, itu juga udah termasuk kata tanya. Tapi ketika ditambah bentuk K, itu menjadi kata benda. Contohnya dareka, yang tadinya siapa ditambah K menjadi seseorang, atau juga bisa dibilang seseorang siapa. Dokoka, suatu tempat atau suatu tempat di mana. Itsuka, suatu saat atau suatu saat kapan. Nanika, sesuatu apa. Itu minasang. Selanjutnya di sini ada nani te iru aidani, yang berarti selama sedang. Contohnya terebio mite iru aidani amega furimashita, selama sedang menonton televisi telah turun hujan. Gampang kan minasang, tinggal diubah ke bentuk T ditambah iro aidani. Selanjutnya kita akan bahas lagi. Di sini ada kata kerja ta, kata benda no tambah atau. Contohnya berarti setelah. Contohnya habita atau de tabemas, setelah makan. Setelah mandi akan makan. Terus ada atau wa, partikel de, bisa berarti nanti ketika ataunya itu di awal kalimat. Contoh, atau de ikimas, akan pergi nanti. Atau de tabemas, akan makan nanti. Gitu untuk yang memiliki arti. Selanjutnya atau setelah itu gakko ikimashita sono ato asobimasu, setelah pergi ke sekolah. Selanjutnya akan bermain, asobimasu. Terus ada atau S atau T atau LW yang memiliki arti lagi, sisa atau tinggal lagi. Contohnya atau ipung, sisa 1 menit lagi. Atau jupung, sisa 10 menit lagi. Berarti kalau sisa kan yang terakhir ya minasang. Terus ada mata STLW yang berarti lagi, untuk berulang. Contoh mata ipai, 1 gelas lagi. Untuk mata, untuk berulang, berarti tadinya udah minum 1 gelas. Contoh 1 gelas teh, tadinya sudah minum 1 gelas teh, tetapi
nambah 1 gelas lagi. Bisa menggunakan mata ipai 1 gelas lagi. Terus kalau sudah habis bisa 1 gelas lagi itu minasang. Selanjutnya ada mo STLW lagi. Untuk mo STLW ini bisa bebas, bisa buat berulang, juga bisa buat tinggal. Tetapi juga bisa selain lagi, juga bisa berarti sudah. Contohnya mo benkyou shimashita, sudah belajar. Sebentar, kembali lagi ke sini kelah. Ada yang kelupaan, sumimasen. Untuk sekian banyak perintah, itu yang lebih sopan bisa menggunakan te kudasai ya minasang. Ya, segitu saja. Sekian, terima kasih sudah menonton.